Selamat pagi, perkenalkan saya Bernard Wahyu dari kelas 12 IPA, saya nomor absen 8. Untuk menyelesaikan tugas uprak Bahasa Indonesia, saya memilih sebuah film yang berjudul The Platform. Film yang dirilis pada tahun 2019. Sebuah film yang bercerita tentang Goreng, seorang pria yang masuk ke dalam sebuah penjara secara sukarela dengan menukar waktunya selama 6 bulan di dalam penjara dengan sebuah gelar sarjana yang akan ia terima ketika nanti keluar dari penjara tersebut. Penjara yang disebut juga The Platform ini bukanlah sebuah penjara biasa, namun sebuah penjara yang memiliki sistem gila di dalamnya. Mengapa saya sebut memiliki sistem gila? Untuk lebih lanjut, mari kita langsung masuk ke alur cerita. Pada awal film diperlihatkan seorang kakek ahli gizi sedang memeriksa bahan makanan untuk disiapkan. Cara ini merupakan proses untuk menjaga kualitas makanan yang akan dihidangkan dalam jumlah besar. Dan ya, hal itu tentu saja untuk para penghuni penjara tersebut. Lalu Skin berpindah ke dalam penjara. Seorang pria terbangun dari ketidaksadarannya dan berada dalam sebuah sel bersama seorang kakek tua. Tanpa menyapa sama sekali, kakek tersebut tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Mulai hari ini kita akan makan makanan sisa dari lantai atas, jawab kakek. Yang dimana lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka semakin kecil pula angkanya. Untuk paling tinggi memiliki angka lantai 0. Pria yang baru saja ditempatkan di penjara tersebut kemudian bergerak ke arah tengah ruangan dan betapa terkejutnya ia melihat sebuah lubang yang sangat dalam. Tentu saja penjara ini tidak berakhir di lantai 48. Di bawah mereka berdua nih masih banyak tahanan lain yang menunggu makanan datang. Ya, tentu saja fungsi dari lubang tersebut adalah sebagai tempat untuk bergerak lift makanan yang datang dari lantai 0. Kemudian pria tersebut memperkenalkan diri kepada kakek. Ia mengaku bernama Goreng, sedangkan si kakek tua tersebut bernama kakek Terima Kasih. Kakek tersebut bercerita bahwa setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh dua tahanan saja, yang dimana mereka akan bersama selama 1 bulan dan seterusnya jika mereka masih bertahan hidup. Goreng semakin penasaran. Lalu Goreng bertanya kepada kakek, "Bagaimana cara kerja lift makanan ini, kek?" Jawab kakek, "Semakin tinggi tingkat lantai, maka akan semakin bagus kualitas makanannya. Lantai 48 sendiri berada di tengah-tengah dan tidak terlalu buruk untuk makanan." Kakek Terima Kasih sendiri sudah berbulan-bulan berada di penjara ini. Dia terus aja mengucapkan kata lantai 48. Dan tentu saja ia sudah tahu banyak aturan tentang penjara ini. Kemudian lampu hijau menyala. Hal tersebut merupakan pertanda bahwa lift makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya. Dan ya, makanan yang datang tidak terlihat fresh dan hanya merupakan makanan sisa. Kakek Terima Kasih yang sudah lapar tidak segan-segan untuk memakan hidangan tersebut. Sedangkan Goreng memiliki rasa ragu dan tidak yakin untuk mengkonsumsi itu semua. Ia sendiri tidak percaya bagaimana caranya dalam 1 bulan ke depan ia dapat hidup dengan makanan yang sudah dikonsumsi oleh 47 lantai. Dengan kata lain, makanan yang datang ke lantai mereka merupakan bekas makanan dari 94 orang di atas mereka. Dan untuk waktu menyantap makanan sendiri, setiap lantai hanya memiliki kesempatan 2 menit saja. Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil sebuah apel dari lift makanan tersebut. Ia bermaksud menyimpan apel itu untuk dimakan beberapa jam kemudian. Tidak lama dari itu, lift makanan pun bergerak turun. Setelah selesai makan, kakek Terima Kasih malah meludahi lift makanan tersebut. Ia berkata bahwa hal-hal tersebut sudah biasa dilakukan di penjara ini. Semakin bawah kamu berada, maka semakin tinggi tingkat kerakusannya. Dan tiba-tiba Goreng merasakan suhu yang panas pada ruangan tersebut. Kemudian ia bertanya kepada kakek, "Kenapa suhu di ruangan ini berubah menjadi panas?"
Secara santai kakek itu menjelaskan, suhu akan berubah menjadi panas atau dingin apabila tahanan menyimpan makanan yang berasal dari lift makanan. Satu-satunya cara untuk membuat suhu menjadi normal adalah dengan membawa makanan itu kembali ke lift makanan, jawab si kakek. Kemudian Skin berpindah ke proses wawancara yang melibatkan Goreng bersama salah satu pekerja di penjara tersebut. Dalam perbincangan itu, Goreng dipersilahkan untuk membawa satu benda saja yang akan menemaninya selama di penjara. Dari sekian banyak benda yang ada, Goreng hanya memilih sebuah buku yang akan dibaca nanti. Goreng sendiri bisa berada di penjara ini bukanlah karena perbuatan kejahatan atau tindak pidana, bukan. Melainkan ia sendiri masuk ke penjara ini selama 6 bulan lamanya untuk mendapatkan gelar diplomat terakreditasi. Kakek terima kasih juga bercerita bahwa ia berada di sini karena ia melempar TV dari atas apartemen dan mengenai seorang pesepeda sampai tewas. Kasihan ya. Kemudian lampu di ruangan penjara itu berubah menjadi merah, yang berarti makanan akan kembali ke lantai 0 dengan cepat. Wush. Hari demi hari Goreng sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa. Ia hanya melihat kakek terima kasih menyantap makanan-makanan itu secara lahap. Setelah itu Goreng bertanya kepada kakek, ada berapa banyak lantai di dalam penjara ini? Untuk lebih jelasnya, kakek terima kasih sendiri tidak tahu ada berapa. Tapi selama ia berada di sini, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu, tidak mungkin ada satupun makanan yang tersisa dari atas, dan bisa dibayangkan betapa parahnya tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan di bawah. Mendengar hal itu, hati nurani Goreng pun tergerak, dan ia berinisiatif untuk memberitahu setiap lantai di atas akan menjatuhkan makanan setiap harinya. Tapi luar biasanya, kakek terima kasih tidak memiliki perasaan yang sama seperti Goreng. Ia malah mengencingi makanan yang berada di lantai bawah dengan rasa tidak peduli satu sama lain. Tragis. Tentu saja hal seperti itu sering terjadi di penjara ini. Selama berbulan-bulan lamanya, terima kasih sengaja melakukan hal tersebut karena ia merasakan saat berada di lantai bawah. Di rantai yang tidak akan pernah putus dan akan berlaku terus. Hebatnya lagi, kakek tua tersebut memilih sebuah pisau yang menemaninya selama di penjara. Goreng yang terus menahan laparnya makin lama makin tidak tahan dan mulai membiasakan diri untuk makan makanan sisa. Setelah selesai makan, Goreng juga menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan berbagi cerita dengan si kakek terima kasih. Tidak lama itu, seorang mayat jatuh dari lantai atas. Kakek terima kasih tidak kaget dengan hal itu, dan ia berkata, pemandangan seperti itu sudah sering terjadi di penjara ini. Di saat itu juga Goreng mulai tersadar bagaimana caranya si kakek tua bisa tetap hidup saat berada di lantai 132. Ia pun mulai mencurigai sebenarnya kemana teman satu sel kakek terima kasih. Apalagi saat Goreng belum berada di penjara ini. Dari pemikiran itu sudah jelas kakek terima kasih memakan teman satu selnya sendiri. Apalagi ia memilih sebuah pisau saat masuk ke dalam penjara ini. Tidak lama dari itu, lift makanan sudah datang ke lantai mereka. Dan terlihat seorang wanita yang sedang duduk di atasnya. Wanita tersebut bernama Miharu. Dan ia memang sering menumpang pada lift makanan. Entah apa tujuannya. Tapi kakek terima kasih berkata bahwa dia sengaja turun ke lantai bawah untuk mencari anaknya yang hilang. Miharu juga selalu membunuh teman satu selnya agar bisa meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Dari statement ini menandakan bahwa setiap bulannya lantai para tahanan akan diacak dengan teman satu sel, juga akan berganti secara acak apabila ada yang tewas. Pernyataan ini juga menjawab bahwa mayat yang jatuh sebelumnya merupakan teman satu sel dari Miharu. Kemudian Miharu pun turun ke lantai 49 dan terus menatap Goreng yang peduli terhadap kehadirannya. Namun, sialnya
Saat mencapai lantai 49, Miharu ditarik paksa oleh kedua tahanan yang berada di lantai tersebut. Goreng yang melihat hal tersebut merasa kasihan dan bersiap untuk turun ke bawah. Miharu sangat hebat. Ia berhasil membunuh kedua tahanan tersebut dan dapat kembali ke lift makanan dengan penuh luka. Goreng yang sudah hampir 1 bulan bersama kakek terima kasih pun semakin akrab. Hari demi hari mereka habiskan waktu bersama di penjara dan saling berbagi berpengalaman sebisa mungkin. Sampai suatu ketika di dalam ruangan penjara mulai tercium bau gas yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Dan saat itulah lantai penjara dan teman satu sel pun diacak. Dan jika ada yang masih tidak tewas, maka teman satu sel akan tetap. Keesokan harinya, Goreng terbangun dalam keadaan tubuh sudah terikat di atas kasur. Tidak diragukan lagi, ternyata ia diikat oleh kakek terima kasih yang sengaja mengikat tubuh Goreng karena bulan ini mereka mendapatkan lantai 171. Tentu saja dengan nomor 11 hari itu tidak lagi mendapat makanan yang tersisa. Kakek terima kasih mengakui bahwa ia tidak dapat hidup selama 1 bulan tanpa memakan apapun. Maka dari itu, ia sengaja mengikat tubuh Goreng untuk disantap secara perlahan. Tapi kakek terima kasih tidak langsung memakan daging Goreng. Ia akan mencoba berpuasa selama 1 hingga 3 minggu. Kemudian baru perlahan mulai menyayati tubuh Goreng. Kakek, aku tidak akan membuatmu tewas. Aku hanya akan memakan daging di kaki dan tanganmu saja, ujar si kakek. Terlihat juga tahanan lain yang sengaja melompat ke bawah karena mereka sudah putus asa setelah mengetahui di lantai berapa mereka ditempatkan. Ya, saat lift makanan tiba di lantai mereka, terlihat tidak tersisa sedikit pun makanan dan minuman. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong. Selama berhari-hari, kakek terima kasih telah mencoba untuk berpuasa sebisa dirinya. Sedangkan Goreng hanya bisa pasrah, menunggu tubuhnya akan disayati oleh si kakek itu. Perut kakek terima kasih semakin lama semakin keroncongan. Begitu juga dengan Goreng yang tidak makan dan minum sedikit pun. Tetapi saat ini kakek terima kasih sudah tidak tahan, akan menyantap tubuh Goreng. Sayatan pertama dimulai kakek terima kasih dengan menyayat daging yang berada di paha Goreng. Secara kebetulan, Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku kakek terima kasih langsung mengejarnya dari belakang dan langsung menusuk leher si kakek dengan pisaunya sendiri. Saat itu juga Miharu yang peduli dengan keadaan Goreng langsung melepaskan ikatannya. Dia juga membiarkan Goreng untuk membalas kemarahannya kepada si kakek terima kasih. Sudah jelas, si kakek harus tewas secara sadis di lantai 131. Di sisi lain, Goreng yang terlalu lemas langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, ia mulai tersadar secara perlahan dan melihat Miharu sedang menyantap tubuh kakek terima kasih. Miharu dengan sengaja menyuapi Goreng potongan daging kakek tersebut. Goreng tidak terbiasa langsung memuntahkan daging si kakek tua itu. Namun anehnya, Miharu adalah wanita yang tidak pernah ngomong sama sekali. Dia tetap menyuapi Goreng untuk memakan daging si kakek terima kasih. Saat ditanya tentang nama anaknya, ia tidak mau menjawab dan langsung kabur turun ke bawah lagi. Selama 1 bulan lamanya di lantai 171, Goreng sebenarnya tidak ingin memakan daging kakek terima kasih. Walaupun sudah penuh dengan belatung, tapi tetap saja perut Goreng harus diberi makan. Singkat cerita, 1 bulan sudah dilewati oleh Goreng, dan ia saat ini terbangun lagi dengan lantai yang berbeda. Dikarenakan kakek terima kasih sudah tewas, maka sudah jelas ia ditempatkan bersama orang lain. Terlihat teman satu selnya kali ini adalah seorang wanita. Wanita tersebut bernama Imoguri yang membawa seekor anjing. Mereka berdua kali ini berada di lantai 33. Secara realita tidaklah terlalu buruk.
Setelah lama berbicara, diketahui ternyata wanita ini adalah seorang pekerja admin yang dulu mewawancari Goreng sebelum masuk ke penjara. Ketika wawancara itu, Goreng ditanyakan berbagai hal, termasuk makanan favoritnya. Tujuan dari pertanyaan tersebut agar makanan yang nantinya dipilih Goreng akan ditempatkan ke dalam lift. Goreng bertanya kepada wanita, "Berapa orang yang terdapat di penjara ini?" Lalu Imoguri menjawab, "Selama 25 tahun aku bekerja di sini, aku mengetahui jumlah lantai dan penghuni penjara ini ada 200 lantai dan sekitar 400 penghuni." Secara logika, dengan jumlah makanan yang diberikan tentu saja tidak akan memenuhi kebutuhan 400 orang. Namun Imoguri tetap memaksa hal itu bisa saja berkecukupan apabila diterapkan sistem solidaritas. Berada di lantai 33 membuat Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia. Sedangkan Imoguri tetap bersikeras untuk mengatur jatah makanan pada lantai di bawahnya. Ia sengaja membuat makanan yang terpisah menjadi beberapa piring dengan harapan tahanan yang berada di lantai bawah akan melakukan perilaku yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Imoguri. Imoguri akan menekankan perilaku solidaritas yang membuat para tahanan kebagian makanan. Imoguri juga memberitahu para tahanan yang ada di bawahnya, yakni lantai 34, untuk menyisakan makanan secukupnya saja. Namun respon para tahanan tersebut tidak sesuai harapan para tahanan. "Diam! Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa makan seenak gini. Kami akan menghabiskan makanan sepuas kami." Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib para tahanan yang tidak beruntung pada bulan ini. Hari demi hari, Ibu Imoguri tidak capek-capek untuk memberitahu para tahanan di lantai bawah. Perilaku ini sudah diterapkan oleh Imoguri selama 15 hari di dalam penjara bersama Goreng. Tapi tetap saja, tidak ada respon positif dari para tahanan tersebut. Melihat hal itu, akhirnya Goreng merasa lelah dan ia langsung mengancam para tahanan di bawahnya. Ia berkata, "Apabila kalian tidak menuruti perintah Imoguri, maka aku tidak segan-segan memberi kotoran pada makanan tersebut." Statement yang dikeluarkan oleh Goreng terbukti ampuh, dan para tahanan mengikuti hal tersebut. Keesokan harinya, makanan kembali turun ke lantai tersebut. Namun terlihat Miharu yang berbaring di lift makanan dengan kondisi yang penuh luka, sepertinya habis berkelahi. Akhirnya Goreng dan Imoguri langsung menolong Miharu yang berpaling lemas. Saat lift sudah turun, tiba-tiba suhu ruangan berubah menjadi sangat dingin. Mereka pun baru sadar, anjing yang dibawa Imoguri ternyata tidak mengembalikan makanan dari lift makanan. Saat itu juga Goreng langsung merebutnya dan suhu bisa kembali normal. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sudah bertengkar dengan Imoguri. Hal tersebut terjadi karena Miharu memakan anjing kesayangan Imoguri secara hidup-hidup. Karena kondisi tidak tentram, akhirnya Imoguri kembali turun mengikuti lift makanan ke lantai bawah. Sedangkan Imoguri malah terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya. Di saat itu juga Imoguri menjelaskan bahwa sebenarnya Miharu tidak mempunyai anak sama sekali. Sebelum masuk penjara ini, Miharu ingin menjadi artis seperti Marilyn Monroe, tetapi tidak tercapai. Sehingga dia menjadi gila dan mencari seorang anak yang tidak ada keberadaannya. Imoguri juga membongkar alasannya mengapa ia bisa sengaja masuk ke penjara ini. Hal tersebut ternyata ia lakukan karena ia sudah merasa putus asa dengan kanker ganas yang menyerang dirinya selama 3 tahun. Maka dari itu, ia sengaja datang ke penjara ini untuk membiarkan tubuhnya dimakan secara hidup-hidup. Setelah pengakuan itu, Imoguri tidak mau makan sedikit pun dan hanya berbaring di atas kasur. Padahal hari itu adalah hari terakhir mereka berdua berada di lantai 33. Saat dimana Goreng kembali terbangun di lantai lain, kini ia berada di lantai 202. Betapa takutnya ia melihat Imoguri yang sudah sengaja menggantung dirinya.
Seketika itu juga Goreng menjadi frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah kakek terima kasih. Ia dirayu untuk mengkonsumsi daging imoguri. Apalagi setelah mengetahui bulan ini ditempatkan di lantai 202, yang tentu saja tidak beruntung. Makanan yang datang dari atas juga terlihat tidak tersisa sedikit pun. Hal itu membuat Goreng terkejut. Lantas ia sengaja mengambil pecahan kaca pada lift makanan untuk menghitung berapa kali lift makanan itu kembali ke lantai 0. Jadi setiap lampu hijau dia hitung berapa kali hingga nanti lampu merah saat lift kembali ke lantai 0. Karena tidak ingin memakan daging imoguri, Goreng sengaja hanya mengkonsumsi robekan kertas dari buku yang ia bawa. Namun karena kehadiran kakek terima kasih yang selalu merusak pikirannya, Goreng mau tidak mau harus menyayat daging imoguri selama 1 bulan. Bulan esoknya Goreng kembali terbangun dari tidurnya dan kini ia ditempatkan di lantai 6. Ini adalah lantai terbaik selama ia berada di penjara tersebut. Di lantai 6 ini Goreng ternyata ditemani oleh seorang pria agamis bernama Bharat yang selalu optimis untuk dapat kabur dari penjara ini. Bharat sendiri memilih membawa tali ke dalam penjara agar ia bisa kabur memanjat ke atas. Kemudian ia mencoba merayu kedua tahanan yang ada di lantai 5 untuk membantunya naik ke lantai tersebut. Singkatnya, Bharat berhasil merayu mereka dan ia akan ditolong untuk naik ke lantai 5. Ia pun langsung melemparkan tali yang ia bawa dan dengan cepat ia akan meninggalkan Goreng seorang diri dengan penuh semangat. Dengan semangat yang membara, Bharat kemudian melalui tali tersebut. Namun tiba-tiba diberhentikan di tengah-tengah. Dan ternyata Bharat dikerjain oleh salah satu tahanan di lantai 5. Saat itu juga Bharat langsung marah-marah karena perlakuan yang diterimanya. Lift makanan tiba di lantai 6. Di sini terlihat kondisi makanan yang masih rapi dan layak untuk dimakan. Setelah turun ke lantai 7, para tahanan yang berada di lantai tersebut memakan makanan itu secara rakus. Dan kalau hal seperti itu dilanjutkan, maka tidak akan ada habisnya. Bagaimana mungkin solidaritas bisa dibangun? Bulan ini juga menjadi bulan terakhir bagi Goreng berada di penjara tersebut. Berada di lantai 6, bisa dibilang Goreng harusnya tinggal duduk manis dan mengkonsumsi setiap makanan yang datang secara tenang. Namun hebatnya nih, Goreng tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Ia sengaja meminta kepada Bharat agar membantunya turun ke lantai bawah. Ia mengajak Bharat untuk berdiam diri di lift makanan itu dan membagikan makanan secara adil di setiap lantainya. Pada awalnya, Bharat merasa bingung dengan rencana yang disampaikan oleh Goreng. Sudah enak-enak berada di lantai 6, tapi kenapa malah mau turun ke lantai bawah dan mempertaruhkan nyawa? Ujar Goreng. Jika rencana ini berhasil, maka kita akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya. Goreng juga mengatakan bahwa ia sudah mengetahui bahwa jumlah lantai di penjara ini kurang lebih 250 lantai. Setelah Goreng sempat menghitungnya saat berada di lantai 202. Bahayanya, apabila perhitungan Goreng salah, tentu saja akan membuat malapetaka bagi mereka berdua. Apalagi jika makanan sudah habis terlebih dahulu saat mereka sampai di lantai 250. Namun dengan rayuan maut dari Goreng, akhirnya Bharat luluh dan rela membantu Goreng untuk melakukan aksinya. Saat itu juga mereka langsung merusak tiang kasur dan dijadikan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Mereka pun segera naik ke atas lift makanan dan bersiap-siap untuk turun. Saat turun, Bharat mengancam kedua tahanan yang berada di lantai 7 untuk berpuasa 1 hari lamanya. Jika mereka tidak menurut, maka akan dibunuh oleh Bharat dan Goreng. Wah, begitu sadis ya mereka. Rencana mereka setidaknya makanan ini bisa tetap utuh sampai di lantai 51. Dan setiap menuruni lantai, Goreng dan Bharat melakukan perilaku yang sama. Ketika mereka melewati lantai-lantai tersebut, sampai pada akhirnya Bharat tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh pria bijak bernama Brambang. Brambang memberitahu bahwa mereka harus membawa sebuah pesan saat sampai di lantai 0 nanti.
dengan harapan ada beberapa pekerja yang mempunyai hati nurani. Untuk memberikan pesan tersebut, mereka harus menggunakan sebuah simbol yang diwakilkan dengan satu hidangan yang terlihat lezat dan menggugah selera makan. Mereka harus memilih salah satu makanan dan harus menjaganya secara utuh dan tidak tersentuh sedikit pun. Dengan kondisi makanan seperti itulah, maka pesan akan tersampaikan kepada penjaga yang berada di lantai 0. Makanan yang terjaga itu menandakan bahwa para tahanan sudah bisa saling berbagi dan menjaga makanan secara cukup satu sama lain. Diharapkan juga dengan pesan tersebut pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem gila ini. Seketika Goreng dan Baharat bersiap diri untuk menjaga makanan yang mereka pilih. Dan makanan yang mereka pilih adalah sebuah panna cotta. Enak ini. Sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah lantai 51. Mulai lantai 51 mereka mulai membagikan makanan secara adil satu sama lain. Sejauh ini rencana mereka berjalan lancar dan tidak terhambat sedikit pun. Namun saat mereka turun di lantai 100 dan seterusnya, seluruh tahanan terlihat sudah tewas dan dibunuh entah oleh siapa. Lift tersebut tidak akan berhenti secara otomatis apabila tidak ada penghuni yang hidup di lantai tersebut. Saat melewati beberapa lantai, di bawahnya terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Sehingga saat itu juga terjadi perkelahian hebat antara kedua tahanan melawan Goreng dan Baharat. Pada perkelahian itu, perut Baharat terluka cukup dalam dan pada saat itu juga Goreng pun dihajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja Baharat berhasil melawan dan menyelamatkan Goreng yang hampir tewas. Dia juga sempat membawa Goreng naik kembali ke atas lift makanan dan turun dalam keadaan penuh luka. Di bawah terlihat banyak sekali lantai yang sudah mereka lewati. Dan lantai 250 yang diperkirakan oleh Goreng ternyata bukanlah lantai dasar, berarti masih banyak lantai yang berada di bawah. Tidak tahu berapa jumlahnya. Dan semakin dalam, semakin parah juga kondisi tahanannya. Untung saja makanan yang mereka jaga sampai sekarang masih utuh dan tidak tersentuh sama sekali. Pada akhirnya lift tiba-tiba berhenti di lantai 333. Mereka bingung, mengapa lift makanan tersebut berhenti, padahal tidak terlihat ada orang sedikit pun. Tidak disangka, di bawah kolong kasur tersebut terdapat seorang manusia yang tidak jelas itu siapa. Saat Goreng dan Baharat mendekati orang tersebut, lift makanan malah turun ke bawah meninggalkan mereka. Namun anehnya makanan yang dibawa oleh Baharat tidak membuat suhu di lantai itu berubah. Ternyata di lantai tersebut terdapat seorang anak perempuan yang masih hidup dan bersembunyi. Sudah jelas, ini adalah anak dari Miharu yang selama ini dicari-cari. Bahkan Imoguri yang sudah bekerja selama 25 tahun tidak bisa menebak kehadiran anak ini. Goreng dan Baharat tidak tahu bagaimana mereka bisa membantu anak ini yang kelaparan. Sedangkan mereka hanya punya satu makanan yang harus dijaga sampai lantai 0. Akhirnya makanan itu diberikan kepada gadis kecil tersebut yang sedang kelaparan. Mereka sengaja mengorbankan harapan awal mereka demi kehidupan anak tersebut. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari ketidaksadarannya. Ia pun dibayang-bayangi oleh arwah kakek terima kasih, Imoguri, dan Baharat. Ia mengatakan anak itu adalah pesannya. Arwah Baharat ternyata sudah gentayangan karena ia kehabisan darah saat di lantai 333, tepatnya beberapa jam setelah kejadian saat itu. Satu-satunya anak harus langsung dibawa ke lift makanan yang turun ke lantai paling bawah. Saat sampai di bawah, kakek terima kasih berkata bahwa pesan itu tidak perlu pengantar untuk sampai ke atas. Yang berarti anak itu harus bisa kembali ke lantai 0 dan tidak harus ditemani oleh Goreng. Ketika itu lift makanan kembali ke atas dengan kencang sambil membawa anak itu dan diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu lagi. Karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini.
Kemudian film pun tamat.